Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Resensi. Malam ini kita akan bahas buku dari Malcolm Gladwell yang berjudul Outlier. Nah, yang biasa kita dengar di platform sosial media bahwa kita harus hidup dengan passion kita, atau dalam artian orang-orang juga biasa menyebutnya ikigai. Nah, dalam buku Ken Mugi yang berjudul The Book of Ikigai itu dijelaskan mengenai falsafah atau filosofi dari ikigai itu sendiri, yaitu berasal dari dua akar kata, yaitu iki dan gai. Iki artinya alasan dan gai artinya hidup. Ikigai adalah alasan kita untuk hidup. Nah, di banyak platform juga tersebar mengenai diagram ikigai, walaupun beberapa orang juga membantah diagram ini. Nah, diagram ikigai yang saya maksud seperti yang teman-teman lihat di slide-nya, yaitu yang pertama adalah irisan antara apa yang kita cintai dan apa yang dunia butuhkan. Nah, ketika apa yang dunia cintai dan apa yang dunia butuhkan bertemu, itu kemudian disebut sebagai misi. Nah, irisan yang kedua adalah ketika terjadi kombinasi antara apa yang dunia butuhkan dengan apa yang kita dibayar atasnya. Itu yang kemudian disebut sebagai vocation atau pekerjaan. Jadi tadi di materi sebelumnya kita menjelaskan mengenai gimana sih mendapatkan pekerjaan yang kita cintai. It's not about passion. It's all about work atau vocation. Jadi belum menyentuh apa yang kemudian disebut sebagai passion. Nah, irisan ketiga yaitu profesi adalah pertemuan antara apa yang kita mampu dibayar atasnya atau apa yang kita dibayar, apa yang kita ahli atau what you are good at, atau di mana bidang kepakaran kita. Itulah yang kemudian disebut sebagai profesi. Nah, yang terakhir adalah passion. Passion itu adalah irisan antara apa yang kita cintai atau apa yang Anda cintai dengan apa yang kita ahli di dalamnya. Nah, itulah yang kemudian kita sebut sebagai passion. Jadi passion bukan sesuatu yang hanya sekedar kita cintai dan kita kerjakan, itulah passion kita. No. Jadi passion itu adalah perjuangan antara walaupun modalnya adalah apa yang kita cintai, tetapi dia membutuhkan keahlian, yaitu what you are good at. Sehingga kita membutuhkan prasyarat apa yang membuat seorang disebut sebagai pakar. Mengapa seorang disebut sebagai pakar? Nah, ketika passion merupakan kombinasi antara apa yang kau cintai dengan keahlian Anda, atau apa yang Anda cintai dengan keahlian Anda, maka pertanyaan kemudian, bagaimana seseorang bisa mencapai keahlian? Nah, ada buku menarik yang membahas tentang kepakaran, yaitu buku dari Tim Nichols yang berjudul Matinya Kepakaran atau The Death of Expertise. Nah, di situ di dalam buku itu Tim Nichols menjelaskan mengenai 4 kualifikasi kepakaran. Yang pertama tentunya pengalaman atau track record. Nah, track record ini kita membutuhkan setidaknya 10.000 jam. Nanti kita akan explore lebih lanjut apa yang dimaksud 10.000 jam. Yang kedua adalah sertifikasi atau ijazah, misalnya D1, D2, D3, S1 sampai S3, ataupun sertifikasi keahlian. Yang ketiga adalah bakat. Nah, bakat itu artinya kemampuan alami kita sejak kecil. Misalnya ada anak kecil atau dulu ketika kita waktu kecil sudah mampu menyanyi atau menggambar, itulah yang kemudian disebut sebagai bakat kita. Nah, yang keempat adalah legitimasi dari lembaga profesi atau rekan sejawat. Misalnya background saya misalnya di hukum, mungkin Pradi atau Perhimpunan Advokat Indonesia, ataupun ID misalnya bagi teman-teman dokter, atau bagi teman-teman peneliti juga punya rekan sejawat atau lembaga profesi. Nah, pengakuan atau legitimasi dari lembaga profesi itu juga merupakan kualifikasi dari kepakaran. Nah, sehingga passion itu mesti melalui 4 hal ini juga, bukan semata-mata karena kita cinta terhadap bidang tersebut. Nah, apakah kemudian ketika kita menggeluti passion kita atau ketika Anda menggeluti passion Anda sudah pasti sukses? Kalau menurut Malcolm Gladwell dalam buku ini belum tentu, karena ternyata kesuksesan itu memiliki beberapa faktor. Kesuksesan bukanlah faktor tunggal semata-mata faktor 10 jam belaka. Nah,
Sehingga dalam subjudul buku ini juga disebutkan bahwa outlier itu membutuhkan kisah-kisah di balik kesuksesan atau the origin of success. Nah, setidaknya yang kami himpun ada 5 prasyarat mengapa seorang bisa mencapai kesuksesannya. Pertama, kapan dan di mana kita dilahirkan. Ini penting. Ketika kita dilahirkan di daerah yang cukup tertinggal, maka peluang kesuksesan kita itu relatif lebih tipis dibandingkan mereka yang dilahirkan di kota yang ditunjang oleh berbagai fasilitas. Termasuk kapan kita dilahirkan. Misalnya ketika kita dilahirkan pada abad-abad yang lalu yang masih sangat minim teknologi dan informasi, mungkin kita menjadi orang yang juga minim informasi secara sekuler tentunya. Yang kedua, apa pekerjaan orang tua kita itu juga menentukan kesuksesan kita. Karena orang tua yang kemudian bisa mendidik kita atau mengarahkan kita, bahkan membimbing kita untuk mencapai titik kesuksesan kita. Walaupun tidak jarang orang tua jugalah yang kemudian menjadi pembunuh mimpi dari anak-anaknya. Yang ketiga, bagaimana lingkungan kita dibesarkan. Nah, lingkungan kita dibesarkan juga itu membawa serta peran dalam peningkatan kesuksesan kita. Misalnya ketika kita dibesarkan pada lingkungan yang Texas katakanlah, atau lingkungan yang dipenuhi dengan kriminalitas, maka kita akan sulit berkembang menjadi seorang yang sukses ketika kita tidak berani keluar atau jiwa kita tidak lebih besar dibandingkan jiwa lingkungan kita. Yang keempat, bagaimana peranan budaya luhur membentuk kepribadian dan masyarakat kita. Misalnya dalam buku ini disebutkan bagaimana orang Yahudi yang kemudian bermigrasi di Amerika lebih survive ketimbang mereka yang hanya mengandalkan tradisi-tradisi perkotaan. Berbeda dengan mereka yang betul-betul mengembangkan tradisi leluhur mereka, maka mereka akan tetap disokong oleh berbagai kepercayaan atau budaya yang telah dianut oleh masyarakatnya. Nah, baru yang terakhir kita bicara mengenai faktor 10.000 jam, yaitu waktu yang kita butuhkan untuk sampai kepada titik kesuksesan atau kepakaran atau keahlian. Nah, di dalam buku ini terdapat contoh misalnya Bill Gates sejak SMP dan SMA dia sudah menghabiskan waktunya di depan komputer, sehingga itulah yang membuat Bill Gates menjadi orang yang pakar dalam bidang teknologi dan informasi. Begitupun dalam dunia musik misalnya The Beatles yang menjadi contoh di dalam buku ini menjelaskan betapa The Beatles manggung selama 10.000 jam lebih, bahkan sampai harus berpindah negara, dalam hal ini di Jerman, untuk menghabiskan faktor 10.000 jamnya. Nah, faktor 10.000 jam itu sendiri adalah waktu yang kita butuhkan agar kita sampai kepada kepakaran kita. Nah, tetapi saya sering memberikan contoh yang berbeda. Dalam hal ini Ronaldo itu sejak usia 7-8 tahun dia telah latihan 3 jam per hari. Butuh berapa tahun bagi Ronaldo untuk sampai kepada faktor 10.000 jamnya? Dia membutuhkan kurang lebih 10-15 tahun. Sehingga wajar saja ketika Ronaldo masih bermain di MU, dia sudah menjadi pemain terbaik di dunia karena dia telah memenuhi faktor 10.000 jamnya. So, bagi teman-teman yang ingin sampai kepada bidang kepakaran teman-teman, berarti teman-teman harus fokus kepada bidang yang teman-teman geluti atau modal dasarnya bidang yang teman-teman cintai. Setelah teman-teman sudah pakar, sampailah teman-teman kemudian pada apa yang kemudian disebut sebagai passion. Nah, jadi passion itu tidak sesederhana apa yang kita cintai belaka, tetapi passion itu adalah kombinasi dari apa yang kita ahli di dalamnya dan apa yang kita cintai. Semoga teman-teman sampai kepada titik passionnya masing-masing. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.